Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sekalian, dalam 15 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan topik persaksian. Hadirin sekalian, pada waktu perang Tabuk ada sahabat yang tengah malam di kemah tentara Rasulullah bangun mencari Rasulullah, tidak ada. Mencari Abu Bakar juga tidak ada. Mencari Umar bin Khattab juga tidak ada. Akhirnya dia melihat ada remang-remang lampu di kejauhan dan orang ini datang ke tempat itu. Ternyata Rasulullah sudah berada di liang lahat untuk memakamkan salah satu syuhada perang waktu itu, Sayyidina Umar dan Abu Bakar di atas. Coba kita dengarkan bagaimana Rasulullah ketika meletakkan jenazah ini. Wahai Allah, inilah sahabat yang saya cintai dan saya ikhlas melepas kepergian sahabatku ini. Wahai Allah, kami mohon Engkau juga mencintai orang ini. Kami mohon Engkau juga mencintai orang ini dan juga tersenyum ceria menyambut kehadirannya. Sahabat yang mencari tadi itu mengatakan, kenapa tidak aku yang meninggal waktu itu? Andaikan aku, tentu aku digendong Rasulullah dan diletakkan di liang lahat. Itu betapa mulianya saya. Sahabat yang mengintai, yang mencari keberadaan Rasulullah itu namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini orang yang secara fisik kecil, dan ketika Rasulullah mendengar beberapa orang membicarakan tentang fisiknya ini, tentang kakinya yang kecil ketika memanjat pohon untuk mencari kayu untuk siwak, Rasulullah mengatakan, orang ini secara fisik sedemikian, tapi kemuliaan orang ini tidak bisa diterangkan saking mulianya. Mengapa orang ini mulia? Karena tidak ada satupun sahabat Rasulullah yang melebihi kepandaian Al-Quran dibanding orang ini. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau ada di antara saudara ingin tahu bagaimana suara Al-Quran diturunkan, dengarkanlah bacaan Abdullah bin Mas'ud ini. Kalau ada di antara saudara bagaimana suasana Al-Quran diturunkan, tanyakan kepada dia. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah datang kepada orang ini dan meminta agar supaya dia membacakan Al-Quran. Maka tentu Abdullah bin Mas'ud menolak. Wahai Rasulullah, kan terbalik ini. Engkau itu Nabi, engkau itu yang menerima wahyu. Mestinya engkaulah wahai kasihku yang membaca Quran dan aku pendengarnya. Kata Rasulullah, iya betul, tetapi
aku hari ini ingin mendengarkan Quran bukan dari mulut saya, aku ingin mendengarkan Quran dari mulutmu. Dibacalah dan dipilih Al-Quran ini. Yang dipilih waktu itu adalah surah An-Nisa. Ketika dibaca dengan suaranya yang luar biasa, tidak hanya lagu yang ditonjolkan, tetapi irama yang disesuaikan dengan makna. Ketika sampai pada ayat 41, silakan nanti dicek surah An-Nisa ayat 41. Kalau bapak-bapak nanti membaca surah An-Nisa 41, ingatlah bagaimana peristiwa saat itu. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Itu surah An-Nisa ayat 41. Artinya bagaimana nanti ketika di akhirat nanti terjadi persaksian. Orang harus menjadi saksi bahwa Rasulullah sudah pernah menyampaikan. Dan Rasulullah juga menjadi saksi atas umat-umatnya itu. Ketika dibacakan ayat itu, Rasulullah mengatakan, wahai Abdullah bin Mas'ud, stop. Saya tidak kuat mendengar ayat ini. Bagaimana tanggung jawab saya ini? Stop, jangan diteruskan. Hadirin yang sangat saya muliakan, inilah kisah singkat yang saya sampaikan. Saya tidak mau perpanjang. Saya ingin menyampaikan beberapa saja dari peristiwa ini. Yang pertama, betapa tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Nabi mau mengaji kepada orang yang bukan Nabi, yang itu jauh lebih junior dibanding Rasulullah, dan dia adalah sahabat. Dia memperoleh ilmu dari Rasulullah, tapi Rasulullah siap untuk belajar mendengar suara itu. Inilah antara lain kemuliaan Rasulullah. Maka Rasulullah memberi contoh. Rasulullah pernah mengatakan dengan mengangkat tangannya begini, man tawadhu'a lillahi rafa'ahullah, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang rendah hati, ya, tidak sombong, rafa'ahullah, tangan Nabi dibalik begini, Allah akan mengangkat. Ini dalam dunia pendidikan menggunakan otak kanan, pakai teori begini, angkat, ini karena pandangan kuat, diingat. Itulah tawaduknya Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan kepada kita, jadilah pendengar yang baik. Hadirin, sudah banyak kursus bagaimana menjadi pembicara yang baik, tetapi belum banyak bagaimana kita belajar menjadi pendengar yang baik. Banyak rumah tangga itu bermasalah, bukan karena ekonomi, bukan karena apa-apa, tetapi karena ada salah satu pihak yang tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Setiap ada orang bicara dipotong, setiap orang bicara dipotong. Nanti curhat kepada suami orang, kemudian ikut orang itu. Oleh karena itu, jadilah pendengar yang baik. Allah memberikan lidah ini hanya satu, telinga dua, itu berarti gambaran. Lebih susah menjadi pendengar daripada menjadi pembicara. Kalau dikaitkan dengan tangan, lidah hanya satu tapi tangan dua. Oleh karena itu jangan banyak bicara, yang penting kerja. Lisanut tawil yadhu qasirah. Orang yang banyak bicara itu cenderung tangannya tidak produktif. Yang ketiga dari peristiwa itu, ya, betapa mulianya orang yang menjadi pejuang. Orang bijak mengatakan, jadilah kamu pejuang. Terserah, pejuang kemanusiaan, pejuang melawan kebodohan, pejuang melawan kemiskinan, pejuang membebaskan derita, jangan ada air mata di atas bumi ini. Silahkan. Pejuang bagaimana kita habiskan energi kita, harta kita, energi kita, pikiran kita untuk bagaimana orang tidak ada yang tidak mengenal nama Allah, nama Rasulullah. Orang bijak mengatakan, jadilah pejuang, keringatnya adalah mutiara dan air matanya adalah cahaya. Rasulullah sampai
turun di tempat tiang lahat, digendong, diturunkan. Kalau bukan pejuang, tidak. Yang terakhir, hidup ini persaksian bapak-bapak dan saudara sekalian. Istri bapak akan menjadi saksi apakah bapak sebagai seorang suami yang baik atau tidak. Anak bapak akan menjadi saksi apakah bapak sudah menjadi ayah yang memang pantas diteladani atau tidak. Rakyat akan menjadi saksi apakah pemimpin kita sudah berjalan on the right track atau tidak, berjalan yang di atas jalan yang benar atau tidak. Hidup ini persaksian. Bahkan di dalam surat Az-Zalzalah itu, bumi ini juga akan bercerita siapa kita. Inilah khutbah yang saya sampaikan. Nanti silakan dipelajari lagi setiap membaca surah An-Nisa ayat 41. Ingatlah apa yang terjadi pada saat itu dan apa arti yang terkandung di dalamnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.